Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri serta kakak-kakak dan teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Alisha Maharani. Di sini saya selaku pembicara pertama di tim kontra. Saya menyatakan bahwa saya sangat tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini, yaitu mendukung kebijakan denda bagi restoran yang menggunakan pembungkus tidak ramah lingkungan untuk produk makanannya. Mengapa saya tidak setuju dengan mosi tersebut? Dikarenakan yang pertama adanya aspek ekonomi. Kebijakan denda terhadap restoran yang menggunakan pembungkus tidak ramah lingkungan akan memberikan dampak negatif terhadap ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM. Penjelasan dari aspek tersebut adalah sebagian besar restoran di Indonesia termasuk kategori UMKM dengan margin keuntungan yang tipis. Harga kemasan ramah lingkungan seperti kertas daur ulang atau bioplastik bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat lebih mahal dibandingkan plastik konvensional. Ketika denda diterapkan tanpa subsidi atau bantuan pemerintah, beban biaya ini akan memaksa banyak restoran menaikkan harga jual makanan atau bahkan menghentikan operasional. Kondisi ini dapat menurunkan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan sektor kuliner yang menjadi salah satu penopang ekonomi rakyat. Dengan demikian, dari sisi ekonomi kebijakan ini belum realistis untuk diterapkan secara merata di Indonesia. Dan aspek yang kedua adalah aspek infrastruktur. Kebijakan denda ini tidak layak diterapkan karena infrastruktur dan sistem pendukung pengelolaan kemasan ramah lingkungan di Indonesia belum siap dan tidak merata. Penjelasannya adalah pemerintah daerah di banyak wilayah Indonesia masih kekurangan fasilitas pengolahan limbah yang mampu menangani bahan biodegradable atau kemasan kertas daur ulang. Berdasarkan data KLHK, hanya sebagian kecil kabupaten atau kota yang memiliki tempat pengelolaan sampah terpadu. Dengan sistem pemilahan yang memadai, akibatnya meskipun restoran sudah beralih ke bahan ramah lingkungan, limbah tersebut tetap akan tercampur dengan sampah umum dan akhirnya berakhir di TPA. Selain itu, distribusi bahan kemasan ramah lingkungan belum merata. Banyak daerah di luar Jawa yang sulit mendapatkan bahan tersebut dengan harga terjangkau. Maka, tanpa dukungan infrastruktur dan rantai pasok yang memadai, penetapan denda justru tidak efektif dan cenderung diskriminatif terhadap pelaku usaha di wilayah dengan keterbatasan fasilitas. Data-data yang dapat saya ambil dari poin-poin kontroversial atau yang menjadi perhatian. Yang pertama, adanya larangan open dumping. Undang-undang ini secara tegas melarang pengelolaan sampah dengan metode open dumping atau pembuangan terbuka, yang telah menjadi praktik umum selama bertahun-tahun di banyak daerah di Indonesia. Transisi menuju metode yang lebih ramah lingkungan seperti sanitary landfill atau teknologi pengolahan lainnya membutuhkan biaya besar, infrastruktur memadai, dan perubahan pola pikir pemerintah daerah serta masyarakat yang seringkali menjadi kendala dalam penerapan. Yang kedua, adanya ketentuan sanksi pidana. Undang-undang ini memuat sanksi pidana dan denda yang cukup berat bagi pelanggar, termasuk mereka yang memasukkan atau mengimpor sampah spesifik secara melawan hukum dan mengelola sampah yang menyebabkan gangguan kesehatan atau lingkungan. Penegakan hukum atas sanksi ini dinilai masih minim atau tidak konsisten di berbagai daerah sehingga efektivitasnya dipertanyakan. Justifikasi yang bisa saya ambil dari data-data tersebut adalah yang pertama adalah kewajiban produsen atau extended producer responsibility. Undang-undang ini mengamanatkan produsen untuk bertanggung jawab atas sampah kemasan dan atau produknya. Namun, implementasinya memerlukan peraturan pemerintah yang rinci dan komitmen industri, yang prosesnya berjalan lambat. Yang kedua adalah teknologi pengolahan sampah atau thermal dan PLTSA. Meskipun tidak secara spesifik dilarang dalam undang-undang, kebijakan turunan seperti peraturan presiden atau Perpres yang mendorong penggunaan teknologi thermal, misalnya pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA, pernah memicu kontroversi dan gugatan oleh organisasi lingkungan karena dianggap menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, misalnya terkait emisi. Yang ketiga adalah peran serta masyarakat dan pemerintah daerah. Undang-undang ini menggariskan kewajiban bagi masyarakat untuk mengelola sampahnya dengan cara berwawasan lingkungan dan peran pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas. Kendalanya adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan keterbatasan kapasitasnya, pelayanan serta infrastruktur di banyak daerah. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Akhirnya perdebatan telah datang, maju atau tidak ke babak selanjutnya urusan nanti. Terima kasih atas waktunya Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati perdebatan, serta kakak-kakak dan teman-teman yang saya banggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.